Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang inovasi dengan pembelajaran etnomatematika melalui budaya permainan congklak atau dakon yang saya beri nama dengan congklak cerdas. Materinya penjumlahan bilangan bulat. Kemudian di sini ada etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Etnomatematika dalam pembelajaran matematika seperti yang kita ketahui bahwa matematika itu bersifat abstrak. Hal tersebutlah yang kadang siswa itu susah memahami matematika karena siswa itu masih berpikiran secara konkret. Untuk itu, kita perlu adanya inovasi pembelajaran, yaitu salah satunya dengan pendekatan budaya. Kenapa dengan pendekatan budaya? Karena anak-anak sekarang itu kurang mengenal budaya kita sendiri, bangsa kita sendiri. Mereka lebih mengenal budaya luar karena adanya handphone dan sebagainya. Itu sebabnya mereka lebih mencontoh budaya luar dibanding dengan budaya sendiri. Padahal dengan budaya sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian etnomatematika. Istilah etnomatematika berasal dari kata etnomatematik yang diperkenalkan oleh D'Ambrosio, seorang matematikawan Brazil. Sebenarnya kalau dulu sebelum diperkenalkannya etnomatematika itu sudah ada, tetapi belum ada kata etnomatematika karena matematika itu sendiri ada di setiap kehidupan. Lalu etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya, diidentifikasi seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Jadi etnomatematika itu bisa dari tradisi atau budaya yang berasal dari kebudayaan setempat. Kemudian di sini ada materi bilangan bulat. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Jika digambarkan pada garis bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Lalu ada operasi hitungan bilangan bulat. Yang menjadi operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kali ini akan dibahas mengenai penjumlahan. Perhatikan contoh yang pertama ya. Jika positif ditambah dengan positif sama dengan hasilnya positif. Kemudian yang kedua, jika positif ditambah dengan negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif, tergantung angkanya. Pun sebaliknya, jika negatif ditambah dengan positif, maka hasilnya bisa negatif, bisa positif. Yang keempat, ada negatif ditambah negatif. Itu otomatis hasilnya sama dengan negatif. Permainan congklak cerdas, congklak atau dakon adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Congklak biasanya memiliki 16 lubang yang terdiri dari 14 buah lubang kecil dan 2 buah lubang besar. Di Jawa, permainan ini lebih dikenal dengan nama dakon. Di beberapa di Sumatera yang berkebudayaan Melayu, permainan ini dikenal dengan nama congkak. Di Lampung, permainan ini lebih dikenal dengan nama dentuman lamban. Sedangkan di Sulawesi, permainan ini lebih dikenal dengan nama mokaotan. Dalam bahasa Inggris, permainan ini disebut dengan mangkala. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari permainan congklak cerdas dalam pembelajaran matematika dengan materi penjumlahan bilangan bulat. Untuk kelebihannya yang pertama, pembelajaran materi penjumlahan bilangan bulat dapat lebih menyenangkan karena peserta didik diajak bermain sambil belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal penjumlahan bilangan bulat. Untuk kekurangannya yang pertama, peserta didik harus terlebih dahulu memahami konsep dan aturan-aturan dalam penggunaan permainan congklak cerdas. Jika peserta didik tidak memahami konsep-konsep tersebut, maka peserta didik akan sedikit sulit menentukan penjumlahan bilangan bulat. Mari sama-sama simak video inovasi pembelajaran etnomatematika melalui budaya congklak atau dakon.
Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Tujuan pembelajarannya diharapkan adik-adik mampu menghitung penjumlahan bilangan bulat menggunakan congklak cerdas. Jadi, kita dapat menghitung penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan congklak cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sesuatu. Kita akan bermain bersama, namun kita tidak hanya bermain. Selain kita bermain, kita juga akan belajar bersama-sama. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Kita akan menjumlahkan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat itu mudah loh. Kenapa mudah? Karena kita menyelesaikannya menggunakan congklak. Nah, congklak ini mampu memudahkan kita untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Misalnya, kita punya sebuah permasalahan. Nah, kita ambil contoh negatif 4 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, kita bisa menyelesaikannya menggunakan congklak cerdas ini. Ya, kita akan menghitungnya. Langsung saja. Di sini sudah ada congklak. Congklak ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, menggunakan kelereng. Yang kedua, menggunakan biji kacang kara. Yang menggunakan biji kacang kara ini bernilai positif. Yang menggunakan kelereng bernilai negatif. Contohnya itu kan negatif 4 ditambah 7. Maka kita ambil 4 kelereng karena kelereng bernilai negatif. Kita letakkan kelereng ini ke dalam lubang-lubang kecil. Ada 1, 2, 3, 4 kelereng yang kita letakkan ke dalam lubang kecil. Kemudian, kita ambil 7 biji kacang kara, karena biji kacang kara ini bernilai positif. Maka kita letakkan biji kacang kara ini ke lubang-lubang kecil. Sudah ada 7 biji kacang kara. Aturannya bagi yang berpasangan itu bernilai 0. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang berpasangan. Untuk bisa mengetahui jawabannya berapa, kita lihat yang tidak berpasangan. Nah, di sini ada 1, 2, 3 biji kacang kara yang tidak berpasangan. Karena biji kacang kara ini bernilai positif, maka hasilnya 3 atau positif 3. Telah kita temukan jawabannya 3 atau positif 3. Kesimpulan dari video inovasi pembelajaran etnomatematika melalui congklak atau dakon dengan materi penjumlahan bilangan bulat, ternyata etnomatematika bisa menjadi jembatan antara pendidikan dan budaya yang mampu memberikan pengetahuan dengan nilai lebih untuk dipahami karena terkait dengan kebiasaan atau tradisi setempat, sehingga siswa sudah mengenal. Jadi, siswa akan lebih mudah untuk memahaminya. Dan etnomatematika di sini adalah menawarkan pembelajaran yang berbasis budaya lokal, sehingga peserta didik dapat mengenal, mendalami budaya yang dimiliki, sehingga tidak hanya mengenal budaya luar, budaya sendiri yang sekarang sudah hilang, tetapi dengan adanya etnomatematika, kita mengenalkan kembali budaya kita ke peserta didik. Sekian video dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, permainan congklak merupakan salah satu permainan tradisional yang cukup dikenal di Pulau Jawa. Permainan ini dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran matematika. Permainan ini secara khusus dapat membantu guru untuk mengajarkan materi tentang penjumlahan di kelas 1 sekolah dasar. Selain aspek kognitif yang terpenuhi dari pembelajaran matematika melalui permainan tradisional congklak, terdapat aspek-aspek lain yang juga terpenuhi, yaitu aspek afektif, psikomotor, keterampilan proses, dan penanaman nilai karakter. Jadi, dalam pembelajaran tematik terpadu, siswa tidak hanya dihadapkan pada materi pelajaran saja, akan tetapi siswa akan merasa bahwa dengan permainan juga dapat menguasai materi yang sedang dipelajari, sehingga tujuan pembelajarannya yang telah dicanangkan oleh guru dapat tercapai.